Stranger Things Season 4 ini menurut gue adalah season terbaik dari sepanjang cerita Stranger Things sejauh ini. Kita akan melihat karakter-karakter yang sebelumnya adalah teenager sudah masuk ke masa dewasa muda karena sudah resmi sebagai anak SMA. Di season ini kita disajikan trauma psikologi yang mendalam dari para karakternya, terutama Max yang menyaksikan tewasnya kakaknya Billy di season 3 dan akhirnya harus mengkonsumsi obat antidepresan. Jane yang merasakan bullying sehingga ia kembali mengakses ingatan trauma masa kecilnya yang ternyata dikuburnya, sampai hubungan pertemanan yang mulai renggang antara satu karakter utama dengan karakter lainnya, dan kedekatan kembali dua karakter utama yang sebelumnya hubungannya diceritakan telah merenggang. Monster di season ini juga jauh lebih creepy, lebih menyeramkan dari season sebelumnya, seperti menyesuaikan usia dari penonton yang kini semakin dewasa. Selain itu, season ini juga menampilkan fenomena satanic panic di tahun 1980-an. Jadi semacam konspirasi yang terjadi di tengah masyarakat Amerika Serikat di tahun 80-an itu, yang mengakibatkan ketakutan akan ritual setan, tumbal, agama sesat penyembah makhluk, kekerasan seksual terhadap anak-anak, hingga perdukunan. Dan semuanya ini dirangkum melalui permainan Dungeons and Dragons yang dimainkan juga di Stranger Things. Jangan lupa subscribe channel Di Balik Kamera untuk membantu admin memelihara channel ini ke depannya. Intro di episode pertama season 4 ini, kita diperlihatkan Hawkins Lab di tahun 1979, di mana karakter Papa atau Dr. Brenner sedang melakukan interogasi dengan salah satu kelinci percobaannya, nomor 10, dan adegan berikutnya kita akhirnya tahu bahwa Elle atau Jane, atau si nomor 11, yang masih kecil, dengan kekuatannya extraordinary, ternyata membunuh hampir semua orang yang ada di laboratorium. Ini momen yang menurut gue sangat membingungkan ya, karena kita taunya Jane adalah protagonis. Ditambah lagi anak sekecil itu menjadi pembunuh berdarah dingin yang tidak disengaja, karena menjadi kelinci percobaan adalah sesuatu yang tanda tanya besar. Ini juga yang menurut gue akan menjadi trauma paling besar bagi Jane atau Elle, yang awalnya di season pertama kita menyangka dia hanya di penjara, dia baik, kemudian disiksa dan dipaksa untuk melakukan hal yang di luar kehendaknya. Ternyata dia menjadi pembunuh di usia yang masih sangat belia. Dari adegan ini kita langsung langsung ngerti kalau season ini akan lebih dark, lebih mengerikan, dan mungkin kita akan segera mencapai akhir cerita dari Stranger Things. Sama kayak Harry Potter 1 dan 2 yang awalnya dibuat family friendly dan memasuki Harry Potter 3 dan seterusnya, dengan munculnya Dementor dibuat lebih mengerikan, ternyata berhubungan erat dengan trauma baik bagi Harry maupun bagi J.K. Rowling penulisnya sendiri. Berikutnya adalah narasi Jane yang menceritakan isi surat kepada Will bagaimana Jane yang sudah masuk SMA tadi di kota yang baru di Lenora Hills tinggal bersama Joyce yang punya pekerjaan baru, Jonathan yang sedang siap-siap kuliah tapi juga ngerokok ganja, dan Will yang menjadi sangat pendiam dan suka melukis. Kayaknya si Will melukis sesuatu yang berhubungan sama The Upside Down. Entah kenapa gue yakin banget. Mungkin penglihatan dia, ramalan, atau sesuatu yang berhubungan dengan itulah. Tapi ternyata apa yang diceritakan Jane, terutama bagian bahwa dia memiliki banyak teman kepada Mike, adalah bohong. Terlebih dari itu semua, ternyata Jane dibully habis-habisan oleh teman-teman barunya. Dustin yang pinter dan komputer freak bersama pacarnya Louis mengedit nilai bahasa Spanyolnya yang nilainya tadinya D- menjadi A. Gue lihat di sini Dustin karakternya nggak berubah ya, tetap lucu dan tetap komputer freak dan pinter. Di SMA Hawkins, Dustin, Will, dan Max sedang mendengarkan karakter baru bernama Jason yang mengumumkan bahwa ada pertandingan bola basket malam ini. Dan di sini kita tahu bahwa Lucas sekarang jadi anggota klub basket. Dia nggak terlalu aktif lagi di klub Dungeons and Dragons, atau gue akan menyebutnya D&D, yang dianggap loser. Kita lihat Lucas sedang mencoba untuk panjat sosial ke strata yang lebih tinggi dan ingin menjadi lebih populer dan capek terus-terusan dibully. Tapi Lucas juga mengundang Mike dan Dustin untuk menyaksikan pertandingan bola basket sebagai teman lamanya.
Di kelas Jane, mereka diberi tugas untuk mempresentasikan figur pahlawan sejarah dan Jane memilih ayahnya Jim Hopper yang tewas di season lalu. Setelah ini Jane dibully habis-habisan oleh karakter baru bernama Angela dan hampir seluruh sekolah. Kita juga akhirnya tahu bahwa Jane seperti kehilangan kekuatannya. Angela! Holy shit! What the hell was that? Lalu kita juga melihat ada karakter baru nih bernama Chrissy, pacar dari Jason yang mendapatkan halusinasi dari monster yang kita langsung tebak bahwa itu dari The Upside Down, yang memanggil-manggil namanya menggunakan suara ibu kandungnya. Jadi ini menurut gue sangat torturing ya, sangat menyiksa ya. Nah, di sini gue jelaskan kepada penonton kalau monster baru ini bermain di sisi emosi para korban dengan mengakses ketakutan dan trauma dari calon korban. Berbeda dengan monster-monster The Upside Down di season sebelumnya. Ini kenapa gue lihat bahwa season ini akan lebih creepy dari season sebelumnya. Nightmares? Nope. Di rumah, Joyce menerima sebuah kiriman berupa surat kaleng yang ternyata dari Rusia berisikan sebuah boneka. Joyce menghubungi Dr. Morey untuk meminta pendapat dan Dr. Morey merekomendasikan untuk menghancurkan boneka Rusia itu. Mungkin ada bom atau penyadap atau apapun, tapi ternyata isi di dalam boneka itu adalah secari kertas bertuliskan informasi kalau Hopper, ayahnya Jane, masih hidup. Tarang! Mike dan Dustin mencari pengganti Lucas untuk bisa bermain di klub D&D karena mereka kekurangan orang, karena Lucas harus ikut pertandingan basket antar sekolah. Di saat lain, Chrissy, karakter baru pacarnya si Jason tadi, kembali mendapatkan penglihatan dari The Upside Down ketika menjelang ia bertemu Eddie, karakter baru juga, untuk membeli ganja atau bahkan ekstasi. Di sini kita lihat ya, Stranger Things season 4 ini selain lebih mengerikan juga sudah memperkenalkan obat-obatan terlarang. Mike dan Dustin membawa Erica Sinclair, adiknya Lucas, sebagai anggota baru D&D dan mempersembahkannya kepada Eddie. Erica yang karakternya menurut gue lucu abis dan julidnya nggak ketulungan. Dan salah satu karakter favorit gue memperkenalkan dirinya sebagai Lady Applejack. Dan sudah punya level yang tinggi, dan dengan kejulitannya tadi, Erica akhirnya diterima Eddie untuk masuk ke Hellfire Club. As I watch them die a slow, agonizing death. So, we gonna do this? Or we gonna keep chit-chatting like this is your mommy's book club? Welcome to Hellfire. Di pertandingan ini ada back-to-back ya, antara adegan permainan basket dengan permainan Hellfire Club. Dan di kedua permainan ini kakak beradik Sinclair menjadi MVP. Anyway, Chrissy ternyata membeli obat-obatan terlarang bertujuan ingin menyembunyikan trauma penglihatan atau psikologi yang halusinasi tadi yang bisa membuatnya gila. Nah, di sini akhirnya kita lihat ya bahwa musuh baru yang dibuat di Upside Down, monster yang berbentuk manusia, berbeda dengan season-season sebelumnya. Tumbalnya ini dibawa ke Upside Down dalam bentuk jiwa, sedangkan tubuhnya ada di dunia kita. Ketika jiwanya terluka akan punya imbas ke tubuhnya atau inangnya di dunia kita. Hampir mirip dengan Insidious ya. Monster baru ini dengan kekuatan yang lebih kuat ternyata adalah penculik jiwa-jiwa yang ketakutan di bumi, yang traumatis secara psikologis untuk dijadikan tumbal dengan cara kematian yang menyakitkan.